Saat ini saya sedang berada di batas utara tanah Bojong Malaka. Nah, ini dari sana ke arah sana itu merupakan batas utara wilayah Kampung Bojong Malaka dahulunya. Dan sekarang seperti saudara lihat, keadaan seperti ini hampir masih seperti dulu, masih banyak pohon-pohonan, tanahnya belum beraspal, masih seperti dulu. Dan di tempat ini salah seorang ahli waris sekaligus saksi hidup Kampung Bojong Malaka ini ada di lokasi ini. Ini kami akan mewawancarai tokoh Kampung Bojong Malaka, yaitu Bapak Sapi'i atau dikenal di sini sebagai Kong Pi'i. Mari kita ikutin ke dalam untuk bertemu dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak. Ya. Silakan duduk, Pak. Ya. Kami sudah ada di kediamannya Pak Pi'i atau dikenal dengan Kong Pi'i. Selamat siang Pak Kong Pi'i. Ya, selamat siang, Pak. Kami dari tim Keramat dan sejumlah wartawan yang sedang membuat liputan film dokumenter terkait dengan permasalahan tanah Bojong Malaka. Iya, Pak. Iya, Pak. Kami mendapat informasi bahwa Pak Pi'i atau Kong Pi'i adalah salah seorang tokoh yang mengetahui dengan persis, yang mengetahui dengan sejelas-jelasnya tentang sejarah Kampung Bojong Malaka tersebut. Nah, mohon diinformasikan kepada kami sejauh mana pengetahuan Kong Pi'i terhadap sejarah tanah adat tersebut. Saya memang tinggal di Kampung Bojong Malaka, Pak, ya. Ya. Ini termasuk kakek saya, orang tua saya pun memang saya termasuk tinggal di sini. Jadi Kong Pi'i lahir di Bojong Malaka. Saya lahirnya pun di Bojong Malaka, Pak. Ini masuk wilayah Bojong Malaka Ini bukan? termasuk wilayah Bojong Malaka, Pak. Oh, berarti Kong Pi'i lahir di tempat ini yang namanya Kampung Bojong Malaka, dan sekarang sendiri masih masuk dalam wilayah Bojong Malaka. Berarti ini batas utara, ya, batas Pak. utara dari tanah Bojong Malaka. Kalau kesananya kampung apa, Pak? Itu Kampung Cisalak, Pak. Kampung Cisalak seberang. Jadi dulunya ini Kampung Bojong Malaka berseberangan dengan Kampung Cisalak seberang. Oke, silakan Pak, teruskan. Ya, saya memang tinggal di sini, ya, cocok tanam pun di sini, dan nyari makan pun memang di sini, ya. Menanam buah-buahan segala-galanya itu cari penghasilan buat bisa makan orang tua saya. Saya juga dulu masih kecil kan, cuman hanya ngikutin orang tua saya. Nah, biasanya Pak, kalau usia kecil gitu, usia kanak-kanak, biasanya kan anak-anak suka bermain tuh, suka ngobak, bahasa Depoknya nih, suka main di sungai, suka mencari buru dan sebagainya. Nah, Bapak bisa menceritakan nggak pengalaman itu waktu kecil, Pak? Saya memang hobi saya, Pak, nyari ikan dulu, nyari ikan di sawah, ya, nimbain, nyerok, apapun begitu. Saya hobi saya nyari ikan dulu, Pak. Oh, gitu. Ya, masih kecilnya, ya sekitar umur 10 tahun atau 12 tahun saya masih nyari ikan, Pak. Jadi Kampung Bojong ini benar murni sebuah perkampungan, Pak? Ini murni, Pak, ya. Jadi ada penduduknya, ada rumahnya, ada masjid, ada musola, pun ada sekolahan, Pak. Ada RT-nya juga. Ada RW, ada lurah. Oh, desanya desa apa dulu? Ini desanya Desa Curug, Pak, dulunya. Oh, Desa Curug. Desa Curug. Kecamatannya Cimanggis. Masih Depok apa Bogor dulu? Masih Bogor. Oh, masih Bogor. Jadi ini Kampung Bojong ini masuk Desa Curug, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor dulunya. Sekarang termasuk Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok, ya? Ya, Depok sekarang, Pak. Masuk wilayah Depok. Ya. Nah, terkait dengan keberadaan kampung ini, Pak, ada yang ngaku
ada yang mempublikasikan kepada masyarakat, katanya itu dulunya katanya tanah orang yang bukan tanah adat, tapi dulunya tanah perponding. Nah, menurut Kong PI gimana tuh? Ya selama saya ingat ya, saya dari masih kecil sampai udah jadi orang tua nih, itu belum, ini tanah nggak ada dikatakan perponding, hanya tanah adat adanya. Sama sekali belum ada yang dikatakan tanah perponding maupun tanah apa, ini tanah adat dari dulunya. Bukan tanah perkebunan gitu, bukan. Pak. Jadi perkampungan. Karena gini, Pekong. Jadi ada keterangan katanya menurut RRI ini dulunya tanah ini katanya punya orang yang bernama Hanteknio. Karena Hanteknio ini katanya punya perusahaan. Perusahaan itu namanya NV Matcapai Tot Exploited Panhetland. Jadi partikelir katanya, tanah itu punya Hanteknio, terus dibeli katanya oleh RRI tanah Hanteknio ini yang asalnya Egenum Perponding. Nah, sejauh pengalaman Kong PI yang memang lahir di tempat itu, besar di tempat itu, memang pernah ada perusahaan yang bernama tadi yang punya Hanteknio, Pak. Tapi yang saya ingat ya, maupun orang tua saya, kagak pernah ada pabrik di sini, sama perkampungan ya. Ataupun tidak ada pun yang namanya Hanteknio maupun apapun itu nggak ada. Yang ada warga Bojong. Ada warga Bojong, warga Bojongnya yang ada, penduduk kampung Bojong itu. Nah, sekarang kan lokasi Bojong ini, Pak, digunakan untuk membangun kampus UI 3 sekarang nih. Dan bapak-bapak sekarang terbukti tidak ada di lokasi tempat Bojong-Bojong Malaka. Emang kenapa bapak-bapak sekalian kok nggak menguasai fisik tanah itu, Pak? Apakah memang sudah dijual dulunya? Apakah memang begitu saja ditinggalkan? Emang ada peristiwa apa, Pak? Apa perlu diceritain itu, Pak? Masalah-masalah dulu. Ya, masyarakat ingin tahu, Pak. Masyarakat ingin tahu. Pak, Gitu. pada tahun 65 ada peristiwa bahwa kampung Bojong-Bojong Malaka ini terlibat di 30S. Oh, warganya itu. Terus? Ya, terlibat 30S sampai ditangkepin orang tua saya, sampai digiring ke Rawakalong, direndam sampai pun ada yang mati di situ, dan pernah dikasih makan. Nah, itulah terjadinya pada zaman Orde Baru. Oh, sejak ada Orde Baru, warga Bojong ini distigmatisasi sebagai orang-orang yang terlibat komunis gitu, yang terlibat partai komunis, kemudian mereka diusir dari tempat itu. Diusir oleh RRI ini. Itu terusirlah di situ pada zaman Orde Baru yang diusir tanpa dibayar uangnya. Kalau saya mengingat, saya belum pernah dibayar. Jadi diusir begitu saja. Itu ya gimana kita mau nempatin kalau satu aja masuk di situ kan diborgol. Oh gitu. Nggak ada bisa masuk udah. Kampung Bojong ini udah panik, bor-bor dia mendatang, rumah gak ditinggal. Oh gitu. Iya, rumah saya sampai busuk kan tuh saya tungguin. Rumah saya. Jadi meninggalkan lokasi itu bukan sengaja meninggalkan itu, tapi memang diusir dengan cara paksa. Nah, setelah kosong kan disuruh pasir sampi di pagar tanah tersebut, jadi kita udah nggak bisa ngakuin udah. Oh gitu. Nah, iya, udah nggak bisa ngakuin sama sekali. Terus sekarang orang-orang yang ada di lokasi tempat itu, misalnya di sepanjang Jalan Juanda nih kan, kami lihat itu banyak bangunan, ada rumah, ada bengkel, ada rumah makan. Itu mereka itu siapa, Pak? Apa mereka orang Bojong, Pak? Nah, itu bukan orang Bojong, Pak. Itu sengaja ada orang yang menggarap sampai bangun rumah. Oh gitu. Iya, sebab dianggap di tanah kosong. Oh, bukan warga Bojong tuh. Kagak ada warga Bojong, udah panik. Jadi bukan orang-orang Depok dong. Bukan. Oh. Kebanyakan sebagian orang Bima. Orang Bima yang duduk di sana itu. Ya. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya kita sih nggak tahu juga, Pak. Tahu-tahu mungkin dia cara apa mengakuin, apa emang sengaja dia menggarap, dan sebagian dia beli-beli operasi garapan. Oh gitu. Jadi mereka bukan pemilik tanah itu. Itu bukan pemilik. Jadi nggak punya surat-surat atas mereka. Sama sekali dia nggak punya surat. Oh, jadi bukan pemilik tanah itu. Yang pemilik tanah adalah orang Bojong. Orang Bojong. Nah, sekarang terakhir kami boleh meminta statement dari Bapak nih, Pak, karena Bapak sebagai ahli waris. Karena tanah itu sekarang sudah digunakan oleh pemerintah,
untuk membangun kampus UI 3. Nih harapan dari Bapak sebagai salah seorang ahli waris, bahkan tokoh masyarakat, apakah harapannya ke Pak Presiden, kepada wali kota, kepada anggota dewan di Depok nih? Apa harapan Bapak sekarang? Permintaannya lah. Saya Pak, permintaan saya memang itu tanah udah dibangun UI 3 ya, sama pemerintah. Sampai nyembalin lawan pemerintah ya Pak ya. Iya. Saya meminta diganti rugi secepatnya, minta diganti rugi. Oh itu aja. iya, baik. Ya sesuai permintaan saya. Itu aja Pak. Jadi itulah Pak Presiden, Pak Wali Kota, ini adalah warga Bapak ini. Ini warga Bapak asli nih Pak, bukan kaleng-kaleng. Yang namanya Kong Pi adalah tokoh Depok, warga Depok, bahkan penduduk asli Depok ini. Kong Pi dan kawan-kawan nih yang pemilik tanah adat. Jadi mereka bukan apa warga negara yang dari antah berantah. Mereka adalah warga Bojong dan penduduk asli Kota Depok yang haknya harus dilindungi oleh Bapak sebagai pemilik kekuasaan di Kota Depok, sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Depok. Kehidupan Kong Pi dan kawan-kawannya sebagai pemilik tanah adat Kampung Bojong ini segera diberikan haknya, dan mereka meminta kepada negara untuk diberikan haknya dalam bentuk uang ganti rugi secepat-cepatnya. Kenapa? Karena tanah mereka sudah digunakan oleh negara untuk membangun proyek strategis nasional kampus UI 3. Demikian saudara sekalian, kami mewawancari salah seorang tokoh dari Kampung Bojong-Bojong Malaka ini, yang dengan keterangan yang beliau sampaikan jelas-jelas bahwa tanah yang digunakan untuk UI 3 ini adalah tanah hak milik adat milik Kampung Bojong-Bojong Malaka, bukan tanah Egedom Perfounding yang sebagaimana diakuin oleh RRI. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.